dibuat ini untuk mengingatkan juga seperti pidato tadi bahwa sejarahnya itu dulu kita di zaman Kesultanan itu sangat hidup, kaligrafi, seni ukir dan bahan Aceh itu. Tapi sekarang sudah dilupakan. Jadi dengan kegiatan ini mungkin kita bisa kembali untuk menghidupkan kegiatan ini, melestarikan lagi kegiatan ini sesuai dengan zamannya, bahwa hari ini sudah Islami, jadi tidak ukir dalam batu itu tidak lagi. Tapi yang sudah ada ini terus ya jangan sampai hilang gitu. Ya, dilestarikan. Ya, Insya Allah dilestarikan, kita lestarikan. Mungkin nanti di program-program selanjutnya ini tetap kita adakan lah. Tapi terus diberi informasi kepada anak-anak zaman sekarang ini yang bagaimana tuh. Ya, makanya ini juga kita ada undang dari sekolah-sekolah generasi kita, itu kan calon generasi. Jadi kita undang biar mereka paham dengan semua sejarahnya juga. Pada hari ini pameran foto ditampilkan ada 3 kategori. Yang pertama kategori seni pahat ukir yang berada di Batu Nisan. Yang kedua seni ukir pahat yang berada di kayu-kayu. Yang ketiga adalah seni ukir di kertas atau manuskrip. Nah, pada hari ini saya berbicara dulu dengan manuskrip karena ditampilkan di sini. Manuskrip yang ditampilkan di sini bukan tekstualnya, dari foto bukan tekstualnya, tapi lebih ditampilkan yang menonjol adalah dari kaligrafi dan iluminasi dalam manuskrip. Dari corak ragam itu dalam manuskrip, ya, itu ditampilkan pada hari ini. Yang foto tersebut yang ditampilkan hari ini dari manuskrip itu semuanya berasal dari abad ke-17. Tidak ada yang abad ke-18 atau 19. Itu semua pada masa Aceh sangat puncak gemilangnya terjadi pada era abad ke-17 itu. Nah, apa yang ditampilkan pameran foto itu kita bandingkan ketiga foto, baik kontemporer maupun tradisi masa lalu. Ketika kita melihat tradisi masa lalu dalam foto manuskrip, keterbatasan fasilitas cara orang melakukan seni ukir, artinya tidak ada bahan apa-apa, tapi orang tua kita sudah mampu untuk berbuat sesuatu seni ukir itu menjadi indah seperti yang kita lihat di manuskrip tadi untuk dibawa ke abad ke-21 ini. Nah, ini yang luar biasa. Ketika orang dulu belum melaksanakan, ketika orang tua kita dulu sudah melakukan seni ukir, seni ini sangat tinggi. Kita sekarang masih memikirkan tentang gaya dan corak mengukir sesuatu. Nah, hari ini adalah dibandingkan kedua media ini. Jadi ketiga media ini saling nyambung dia. Dia tersambung dari peradaban masa lalu. Menyangkut dengan manuskrip yang ada sama kita sekarang, itu kaligrafi corak ragam yang ada dalam manuskrip pameran foto hari ini itu dari berbagai naskah kuno. Pertama yang paling banyak diambil itu dari Mushaf Al-Quran, kemudian dari nazam-nazam Aceh, kemudian dari karya-karya seni, karya-karya monumental lainnya seperti Siratal Mustaqim, ya. Jadi karya-karya hebat para orang Aceh dulu yang diukir corak ragam di naskah-naskah kuno itu menandakan adalah karyanya sangat dihormati. Nah, pada hari ini panitia melakukan pameran foto di Taman Budaya yang sangat kita cintai ini mengulang balik kehidupan ini. Artinya mengajak suatu edukasi pendidikan untuk sebuah seni yang luar biasa. Ini adalah bentuk penghormatan baik dari pemerintah maupun dari komunitas budaya sendiri, memberi penghormatan terhadap karya leluhur masa lalu untuk dijadikan kontemporer. Harapan kedepannya ini jangan pudar sampai di sini. Ada komunitas dari kebudayaan lainnya dan menghidupkan tidak hanya di seni ukir,
tapi di bidang-bidang lain juga harus ditonjolkan. Ada event-event yang tertentu untuk sebagai sosialisasi terhadap masyarakat kekinian. Artinya kita memberi identitas ideologi Aceh yang sesungguhnya kepada mereka, bahwasanya Aceh ini apa yang dilakukan hari ini sudah pernah dilakukan oleh masa lalu. Ketika ada kebudayaan, ketika ada seni dan karya kita sendiri, lebih baik ini yang kita utamakan supaya tidak menghilang jejak rekam sejarah kita, baik di seni ukir, untuk ditanamkan kepada jiwa pemuda untuk yang akan datang, bahwa Aceh mempunyai identitas yang sangat lengkap karena dia memiliki julukan berperadaban tinggi. Jadi untuk dunia kaligrafi, sebetulnya Aceh kita ini termasuk berada pada posisi yang istimewa. Jadi kalau kita mulai dari zaman dahulu, tentu peradaban Islam untuk Nusantara ini salah satu pintu gerbangnya adalah Aceh. Jadi begitu masuknya para penyiar mubalik dari Timur Tengah dulu, ini mereka sudah mengajarkan kita tentang kaligrafi. Tentu beda dengan kaligrafi yang modern sekarang ini, yang berbentuk tulisan-tulisan murni lah. Ini kembali ke zaman dulu. Kita lihat misalnya pada manuskrip kita. Bahkan sebelumnya juga ada bukti-bukti fisik daripada sejarah, misalnya batu nisan yang juga pada hari ini dipamerkan. Nah, ini hampir ke semuanya batu nisan yang ada di Aceh, di samping ornamental yang cukup khas, menarik dan padat daripada gambaran daripada flora, juga tidak terlepas daripada kaligrafi. Ini saya lihat ini tidak ada di daerah-daerah lain. Ini kerjaan daripada zaman-zaman kesultanan kita dulu ya. Berarti sudah ratusan tahun yang lalu, bahwa di Aceh kita ini sudah berkembang dan sudah mapan sekaligus. Kenapa kita katakan mapan? Bahwa kita simak pada hari ini, itu bentuk khat, tulisan kaligrafi yang ada pada tulisan di zaman dahulu itu sudah bagus. Seperti tulisan sulus misalnya. Kemudian ada kufi, namun ada juga tulisan kaligrafi yang kontemporer, tidak mengikuti kaidah. Itu terlihat misalnya pada batu-batu nisan di Lamuri. Ini nisan-nisan Lamuri. Itu zaman dahulu. Kemudian perkembangan daripada zaman sampai hari ini. Ini bahkan Aceh secara nasional kita mendapat peringkat yang istimewa. Jadi kita sebut contohnya, di secara nasional sekarang kan ada lomba kaligrafi pada musabaqah tilawatil Quran. Sebelum nasional ada tingkat kabupaten, itu per 2 tahun sekali. Kemudian ada tingkat provinsi. Kemudian yang terbaik provinsi seluruh Indonesia itu ada event musabaqah tilawatil Quran nasional. Seperti di Medan kemarin kita lihat. Nah, Aceh kita juga sangat membanggakan. Ada yang masuk final, juara harapan dan segala macam. Bahkan daerah-daerah lain yang pesertanya tampil sebagai juara, itu ada beberapa itu putra-putri Aceh. Artinya putra-putri Aceh, kaligrafer yang bagus anak-anak Aceh ikut lewat daerah lain, kemudian mendapat juara nasional. Nah, sehingga untuk kaligrafi di mata nasional, Aceh ini istimewa. Nah, kenapa kita katakan demikian? Saya juga sebagai pelatih ya, ini sering kita latih dari dasar, dari kabupaten, kemudian untuk provinsi juga, bahkan kita seleksi, mana terbaik kita kirim ke nasional. Kemudian untuk nasional kita juga terlibat untuk melatih, seperti di Padang kemarin, MTQ tahun 2020 di Padang. Ini anak-anak Padang, jadi panitia di Padang itu menghadirkan pelatih-pelatih nasional, salah satu dari Aceh kita, mendidik mereka untuk bertanding ke sana. Kemudian terlibat juga Dewan Hakim dalam MTQ itu. Nah, kita saksikan dan kita tahu bahwa semua daerah-daerah untuk kaligrafi Aceh sangat diperhitungkan sekali, bahkan istimewa. Jadi dalam hal kaligrafi Aceh tidak mengecewakan. Artinya berbeda dengan dulu. Kalau dulu itu medianya misal ukir,
itu di batu kan, di kayu. Untuk modern sekarang karena ini udah lost generation, jadi kreator-kreator pengukir itu udah lost, sudah ini ya, tidak hidup ya. Sekarang medianya beralih kepada media misal kertas. Jadi ada nanti namanya naskah, itu tulisan murni, khat naskhi. Kemudian ada mushaf, itu di karton juga. Itu penuh dengan ornamen, tapi ornamen yang mulai agak modern, beda dengan mushaf kuno. Kemudian terus ada dekorasi juga begitu. Ini Aceh, anak-anak Aceh semuanya mampu. Itu. Jadi kalau muncul pertanyaan, apa menariknya antara kaligrafi di batu, di kayu dan di kertas? Nah, ini tentu peruntukannya juga beda. Misal untuk batu, ini batu seperti kita lihat lah dulu-dulu ini, biasa untuk monumen ya. Ini batu-batu di sana ini kan monumental juga ya. Monumental itu harus diukir di pahat. Tentu medianya beda dan peruntukannya beda. Untuk kayu juga kita lihat misal peruntukannya biasa pada untuk arsitek ya, untuk bangunan-bangunan, rumah-rumah, masjid, munasah, tempat ngaji, balai-balai dan segala macam kita lihat. Jadi peruntukan biasa kalau kayu itu untuk arsitek, untuk bangunan. Nah ini dia. Ini beda-beda menarik dan tidak kalah menarik dua-dua. Karena di saat kita lihat yang kedua-dua ini saling master, yang batu nisan master misal, yang ada ukiran-ukiran kaligrafi, kemudian kayu juga master, ini dua-duanya hebat. Termasuk juga untuk kertas. Kertas misal ini kaligrafer nasional. Kita kasih contoh, misal di Aceh ini ada, kita sebut aja namanya misal Syekh Marzawi. Dia udah berkali-kali juara nasional untuk ini kertas. Jadi dia bagus dalam hal tulisan, kemudian didukung kekuatannya di bagian ornamental, mushaf yang padat, rapat dan warna-warni di situ. Nah ini kemampuan-kemampuan itu. Nah peruntukannya kan boleh kemana-mana ini. Jadi semuanya menarik. Dan di Aceh itu tidak ketinggalan dengan daerah lain. Jadi berkaitan dengan pameran ini, kira-kira harapan apa kita ke depan? Kira-kira kalau ada muncul pertanyaan itu. Jadi yang pertama bagus. Ini pameran ini kan mengingatkan kita kembali, mengingatkan generasi muda kita tentang hal-hal masa lalu, tentang seni rupa masa lalu, tentang ukiran, ornamen, kaligrafi masa lalu, di mana kita tahu pada hari ini khusus untuk Aceh ini mulai mendingin sekali, malah semacam mati suri. Nah, ini kan perlu kita muncul pertanyaan, apakah penting atau tidak? Kemudian bisa kita anggap penting. Apakah perlu nggak untuk kita angkat kembali? Bisa kita jawabannya perlu. Bagaimana teknis dan caranya? Karena ini kan termasuk identitas kita. Identitas yang hari ini semua orang membanggakan tentang keberadaan peninggalan-peninggalan masa lalu. Sehingga harapan kita apa? Untuk siapapun, tidak mesti pemerintah, mungkin saya juga, kawan-kawan semuanya yang bermain dalam wilayah ini bagaimana supaya generasi muda ini lewat pengenalan paling tidak pameran hari ini nih, sehingga tergugah para generasi kemudian ini, generasi milenial dan adik-adik anak-anak kita malah ini harus kita rangsang supaya ini tumbuh dan berkembang kembali. Karena kita malu bisa dikatakan hari ini kita ketinggalan dengan masa lalu. Jadi harus bangkit. Lewat pameran ini adalah sebuah semacam ketukan untuk kita dan generasi muda. Tujuan kita adalah memperlihatkan karya seni zaman lampau, seni pahat, seni ukir yang ada di batu, kayu dan kertas. Kita ingin dengan acara ini orang-orang terinspirasi, terutama seniman dan para muda-mudi, untuk mempelajari kembali dan menghasilkan kembali
seni ini. InsyaAllah jika memungkinkan, kita akan adakan lagi acara tentang ini dengan menambahkan beberapa bagian lagi. Contohnya, selain pameran foto, kita masukkan bidang pelatihan, workshop, dan dokumentasi dalam bentuk buku. Semoga acara seperti ini terus ada ke depannya karena sangat penting untuk mengingat sejarah pada zamannya.